slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez membeberkan gosip panas soal siapa yang bakal jadi penggantinya di Repsol Honda pada MotoGP 2024, usai balapan di Sepang, Malaysia, Minggu, 12 November 2023. Ia menyatakan adik Valentino Rossi, Luca Marini, akan mengambil alih tempatnya di pabrikan sayap tunggal. Marini saat ini membela skuad Rossi, Muni VR46 Racing Team dan merupakan anggota VR46 Riders Academy. Masih terikat kontrak dengan skuad itu sampai akhir 2024. Namun, relasi yang erat antara Marini dengan pihak-pihak tersebut membuat pemutusan kontrak bisa berjalan mudah. Sepanjang akhir pekan di Sepang, Malaysia, manajer pribadi Marini, Francesco Secchiaroli, diketahui melakukan negosiasi serius dengan manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig. Seperti yang diketahui, Puig sedang pusing 7 keliling mencari pengganti Marquez. Hubungan baik, kesampingkan rivalitas dengan Valentino Rossi. Saya tak terlalu tahu strategi yang akan dipilih Honda karena saya sudah memutuskan hengkang, 2 atau 3 seri lalu. Saya yakin mereka bakal pilih Fabio Giannantonio. Namun, di Thailand, sudah jelas takkan ada kesepakatan dengannya, ujar Marquez lewat Todo Circuito. Saya yakin Luca akan mengambil alih tempat saya. Saya senang untuknya, karena saya selalu punya hubungan yang baik dengannya. Ini hal yang menyenangkan karena kami bisa memilah-milah hal-hal tertentu, lanjut Marquez, merujuk pada rivalitasnya dengan Rossi. Marquez pun mengaku senang untuk Marini, karena membela sebuah tim pabrikan adalah impian semua pembalap MotoGP. Meski begitu, sang 8 kali juara dunia juga menyatakan bahwa perjalanan Marini mungkin takkan mudah, mengingat performa RC213V saat ini sedang terpuruk. Banyak tugas menunggu Luca Marini. Luca adalah rider muda yang sangat bertalenta, tetapi sekalinya ini menjadi kabar resmi, ia akan mendapati tantangan besar di hadapannya. Luca akan meninggalkan Ducati yang kompetitif, juga tim kakaknya, demi ke Honda, ungkap pembalap berusia 30 tahun ini. Saya tidak tahu mengapa ia melakukannya, saya akan mendapatkan motor kompetitif. Sementara Luca akan memulai proyek dengan tugas menumpuk yang menunggunya. Anda harus tanya dia sendiri soal apa motivasinya. Saya sendiri bahagia untuknya, pungkas Marquez. Rossi sendiri memberikan kode bahwa adiknya akan membela Repsol Honda, yang juga ia bela pada 2002 dan 2023. Pada Sabtu, 11 November 2023, The Doctor mengunggah foto lawasnya di Repsol Honda lewat Instagram Story. Luca Marini telah dipastikan merapat ke Repsol Honda untuk menggantikan Marc Marquez. Nasib Fabio Di Giannantonio pun makin di ujung tanduk dan terancam terbuang dari MotoGP. Teka-teki siapa pengganti Marc Marquez di Repsol Honda kini telah terkuak. Manajer tim VR46 Racing Team, Alessio Salucci, telah mengonfirmasi bahwa Marini akan pindah tim ke tim pabrikan Jepang tersebut. Orang kepercayaan Valentino Rossi tersebut telah dengan yakin memastikan bahwa Marini akan hengkang dari tim VR46 untuk pindah ke Repsol Honda. Kedua belah pihak telah sepakat, Luca Marini akan pergi ke Repsol Honda. Hal ini kini telah disepakati, ucap Salucci. Kabar peresmian tentang pindahnya Marini ke Repsol Honda pun kini hanya tinggal menunggu tanggal saja. Salucci pun berharap Honda Racing Corporation, HRC, segera merilis pers resmi agar rencana untuk tes Valencia pada tanggal 28 November tahun 2023 mendatang untuk menguji motor pra-MotoGP 2024 juga segera jelas. Kami berharap keputusan untuk mengumumkan ini secara resmi segera diambil, karena kami harus bersiap menghadapi tes Valencia, kata Salucci. Konfirmasi yang dikatakan Salucci tentang pindahnya Marini ke Repsol Honda lantas menimbulkan tanda tanya untuk nasib pembalap Gresini, Fabio Di Giannantonio. Setelah kursinya direnggut Marc Marquez di Gresini mulai musim depan, Di Gia, sapaan akrabnya, sebenarnya sempat masih punya harapan untuk bertahan di MotoGP. Pasalnya, Di Gia sempat dirumorkan berpotensi jadi pengisi kekosongan Marquez di tim berlogo sayap tunggal tersebut.
Di Gia sempat jadi opsi Repsol Honda setelah manajer tim Alberto Puig mengiyakan bahwa nama pembalap asal Italia itu masuk daftar pembalap yang dihubungi Honda untuk menggantikan Marquez. Pekan lalu, Di Gia yang baru saja meraih podium pertamanya di Australia pun sempat berujar akan ada kabar baik darinya. Ia tampak sudah merasa senang mengetahui nasibnya akan segera jelas. Kami sedang mengusahakannya, mungkin saya bisa bercerita lebih banyak tentang hal itu di Sepang, MotoGP Malaysia 2023, dalam 2 minggu depan, tandasnya kala itu. Namun kini faktanya pilihan tukar guling itu batal terwujud. Apalagi kemungkinan Di Gia dilempar ke VR46 Racing Team pun tak mungkin terjadi. Salucci juga telah memastikan bahwa Di Gia tidak masuk dalam kategori pembalap yang sesuai dengan visi dan misi tim mereka, karena menginginkan pembalap muda. Tim VR46 berprinsip ingin jadi tim yang jadi jembatan untuk pembalap muda berbakat yang kemudian mentransfernya ke tim-tim pabrikan. Namun kami memiliki seorang pembalap muda yang berbakat, katanya. Kami harus menunda dulu untuk sementara waktu, media, sebelum kami mengumumkan apapun, tandasnya. Meski belum mau mengungkap siapa pengganti Marini, satu nama yang terus muncul di area paddock MotoGP adalah Fermin Aldeguer, 18 tahun, dari Moto2. Musim ini ia sukses menjadi juara di Moto2 Inggris dan Thailand bersama tim Speed Up Boscoscuro. Namun jika naik kelas MotoGP tahun depan, VR46 tampaknya harus berani membayar besar biaya transfer yang tinggi, lebih dari 400.000 euro. Aura optimistis keluar dari pembalap yang jadi korban kedatangan Marc Marquez ke Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio jelang MotoGP Malaysia 2023. Balapan di sirkuit Sepang besok, 10–12 November tahun 2023, merupakan 3 seri terakhir pada musim ini. Gresini Racing sedang dalam tren yang cukup baik pada 4 balapan terakhir khususnya Di Giannantonio. Pada 4 balapan sebelumnya, dia selalu finish 10 besar. Prestasi terbaik bahkan bisa dia torehan di Australia. Dia menyelesaikan balapan sebagai pembalap ketiga yang menyentuh garis finish. Tantangan baru kini berada di depan pembalap yang jadi korban kedatangan Marquez di Gresini Racing tersebut. Menariknya, dia menyambut seri Malaysia dengan perasaan optimistis. Kestabilan yang sudah dirasakan menjadi sumber optimisme pembalap asal Italia tersebut. Belakangan ini kami tampil dengan bagus, kata Di Giannantonio, dilansir juara.net dari speedway.com. Kami bagus baik dalam hal hasil maupun kenyamanan dengan sepeda motor. Saya sudah semakin stabil, saya tidak bisa melihat alasan saya untuk berhenti sekarang. Masih ada 3 seri lagi yang ada di depan, seri-seri tersebut digelar di trek yang berbeda-beda, di mana saya senang akan hal itu. Kami akan berusaha keras hingga akhir musim agar mendapatkan hasil-hasil terbaik, tambahnya. Pembalap Gresini Racing lainnya, Alex Marquez juga merasakan optimisme yang saya. Apalagi dia punya pengalaman bagus pada tes pramusim di Sepang kemarin. Pada tes pramusim di Malaysia, kami membuat beberapa perubahan. Hal tersebut memberikan bantuan kepada saya. Kami tahu kami cepat, tetapi kami masih harus melakukan sesuatu. Saya sangat senang bisa berkompetisi di Malaysia dengan keadaan prima. Kami harus menyelesaikan musim dengan baik. Oleh sebab itu, kami harus mendapatkan hasil yang konsisten di seri Qatar dan Valencia. Dani Pedrosa bocorkan alasan Marc Marquez sulit kencang dengan motor Honda. Test reader KTM, Dani Pedrosa, mengungkapkan opininya soal alasan Marc Marquez kesulitan kompetitif bersama Honda di MotoGP 2023. Dani Pedrosa mengacungi jempol soal upaya dan tekad Marc Marquez untuk tetap bisa kencang bersama Honda. Meski sudah tidak satu garasi lagi, The Little Samurai mengetahui betul bagaimana Marquez berusaha keras memperbaiki penampilannya bersama raksasa Jepang tersebut. Dia harus melakukan peningkatan dalam balapan, khususnya dalam mengontrol gas. Dia mencoba menutupi sesuatu yang tak bisa dilakukan motor itu dengan mengubah suspensi atau sasis, mencoba membuatnya mudah dikendarai, jadi Marc sudah melakukan yang terbaik, jelasnya.
Namun bagi The Little Samurai untuk sekarang, usaha dan skill luar biasa Marquez yang ditunjukkan beberapa tahun silam sudah tidak cukup. Ada faktor teknis yang sudah tidak bisa dijangkau oleh pembalap manapun termasuk juara dunia 8 kali tersebut. Tapi pada akhirnya semua tergantung dengan perubahan yang besar dalam segi teknologi. Ia, dengan kemampuannya, sudah tak bisa menutupi kekurangan motor yang dikendarainya. Pedrosa juga mengkritisi bagaimana tim Repsol Honda ataupun pabrikan Honda secara umum menghadapi masalahnya di MotoGP. Aku merasa itu soal keseimbangan, kecepatan dan kemampuan membelok. Kedua hal itu sangat sulit dipadukan, ujarnya. Contohnya Honda memutuskan mengambil filosofi soal tenaga, kecepatan maksimal, kekuatan. Namun saat ini mereka tak mampu mengejar sehingga Ducati pun tidak bisa terbendung. Jelasnya, menurutnya Honda hanya memberikan motor yang bertenaga besar, tapi kurang memikirkan bagaimana pembalap harus menaklukkannya. Filosofi mereka seperti, kami akan memberikanmu motor bertenaga besar, tugasmu adalah mengendalikannya. Aku selalu bilang bahwa aku tak butuh tenaga besar, aku selalu meminta motor yang lebih tenang dengan grip kuat, tetapi mereka selalu fokus menambah tenaga. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love